Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kalimat yang layak untuk kita angkat pada awal kesempatan kali ini kecuali bersyukur, atau kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu, nikmat menunaikan kewajiban. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fadilatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, marilah kita syukuri ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu agama dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan taufik kita untuk belajar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk belajar dengan salah satu yang terbaik. Belajar dengan salah satu buku atau karya terbaik di dunia, yaitu belajar bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama dengan kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal dan berhasil merubah wajah dunia Islam menjadi lebih baik, lebih beriman, lebih beradab dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Nabi SAW membuka hadis Suhaib bin Sinan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, qaddarallahu wa syafa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Terjadi gangguan teknis beberapa saat yang lalu, dan kullu syai'in muqaddar, setiap hal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang menolong kita, dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat tersambung kembali, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Sekali lagi masih bersama hadis Suhaib bin Sinan, ketika Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua urusan, semua perkara seorang muslim itu atau seorang mukmin itu adalah hal baik dan terbaik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak pernah terjadi dan dialami kecuali untuk seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kesenangan, kelapangan,
lalu dia bersyukur, maka itu baik dan terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila ia mendapatkan kesulitan, sakit, ketidaknyamanan, dan dia bersabar, maka itu hal yang baik dan yang terbaik buat dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala an, dan kita pun telah membahas bahwa seorang mukmin itu mengagumkan. Seorang mukmin itu mengagumkan. Lalu kita juga membahas bahwa secara umum hidup itu kalau tidak kesenangan, kesedihan. Hidup itu kalau nggak punya uang atau nggak punya uang, cukup atau tidak cukup. Hidup itu kalau nggak sehat, ya sakit, gitu ya. Hidup itu kalau nggak ada makanan atau nggak ada makanan, punya tempat tinggal atau nggak punya tempat tinggal. Jadi inti dari, atau secara global, hidup itu kalau tidak kesenangan, maka kesedihan. Kondisi baik atau kondisi buruk, lagi di atas atau di bawah. Itu secara umum, dan tentu saja tidak semua dengan persentase yang sama. Tidak semua dalam persentase yang sama. Tapi itulah secara umum kehidupan. Maka kita harus camkan baik-baik jamaah sekalian, bahwa semua itu hakikatnya hanyalah ujian. Hakikatnya hanyalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kesulitan, dengan keburukan, dan dengan kesenangan dan baiknya keadaan. Dan semua hal itu fitnah, ujian. Semua itu ujian. Jadi Allah menggunakan satu kata kerja. Wa nabluukum, kami akan uji kalian dengan kesulitan dan dengan kemudahan, dengan kondisi buruk dan kondisi baik. Dan Allah tekankan, dan dua kondisi tersebut semuanya ujian. Semua ujian. Semua ujian jamaah. Ujian untuk apa? Ujian bagaimana kita merespon itu semua. Apakah kita merespon dengan amal ibadah, atau kita merespon dengan maksiat serta penolakan? Masih ingat awal-awal surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamika, dengan segala warna-warninya, dengan segala pasang surutnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Nah, jadi yang menjadi penentu menakjubkannya, atau apakah hidup kita menakjubkan atau tidak, yang menjadi penentu hidup kita bahagia atau tidak,
itu bukan kondisi yang sedang kita jalani. Itu tidak ditentukan pada punya uang atau enggaknya kita. Sedang sehat atau sedang sakitnya kita pada saat ini. Sedang banyak uang atau sedang nggak punya uang. Sedang ada kerjaan atau jobless, nggak ada kerjaan. Bukan itu. Bukan. Sedang disayang suami atau lagi sedang dimarahin suami. Misalnya bagi seorang istri. Atau kalau suami, istri nurut atau istri ngelawan. Nggak boleh berhenti sampai di sana. Tapi harus dilanjutkan. Bagaimana respon kita ketika semua hal itu terjadi? Bagaimana respon kita? Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkara dan urusannya itu baik dan terbaik buat dia, dan itu nggak pernah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Lalu Nabi menjelaskan secara detail, jika dia mendapatkan kesenangan, kenyamanan, fasilitas, berhenti sampai di sini? Lalu Nabi katakan itu yang terbaik buat dia? Tidak. Nabi masukkan unsur yang kedua, dan ini unsur penentuan, syakar. Dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik buat dia. Dia bersyukur. Jadi nggak berhenti menakjubkan perkara seorang mukmin. Jika dia diberikan kenikmatan atau kesenangan atau keceriaan atau sehat, itu yang terbaik buat dia. Enggak. Ada yang kurang. Ada potongan puzzle yang hilang. Karena kalau baru sampai saro itu ujian. Ini baru sampai titik ujian. Ini baru lembar ujiannya. Menakjubkan itu kan lembar jawabannya secara umum. Walaupun tidak akan ada lembar jawaban kecuali ada soal ujian. Nah, lembar jawabannya harus diisi dengan syakar. Kalau ujiannya tentang kelapangan, kesehatan, kenyamanan, kekayaan, anak keturunan, pasangan, syakar. Persahabatan, dapat sahabat yang baik. Bahkan kata Syekh Muhammad Sulaiman, nikmat akhirat dan agama, ilmu. Kita dapat bisa belajar nih, contohnya sekarang. Kita respon dengan bersyukur kepada Allah. Baru itulah yang menjadi baik dan terbaik buat kita. Dan sebaliknya, dan apabila dia ditimpakan kesulitan, berhenti sampai di sini? Tidak. Sabar. Dia bersabar. Maka itu baik dan terbaik buat dia. Jadi harus ada respon. Respon itu yang menakjubkan. Kesatuan antara ujian dan respon, itulah yang membuat kehidupan kita begitu menakjubkan. Jadi kesatuan antara ujian, keadaan, masalah dengan respon yang benar, itulah yang membuat kehidupan kita begitu menakjubkan. Dan itu sabda Nabi SAW, meluncur dari lisan Nabi kita SAW, ajaban li amril mu'min. Dan respon yang benar ketika mendapatkan kenikmatan,
mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu, mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha, mendapatkan lingkungan yang baik. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, sakit, mungkin hasil swab kita positif, dari awal pandemi nggak pernah positif, qadarullah, hari ini positif, la qadarullah. Nah, responnya gimana nih? Drop down atau bersabar? Atau bersabar? Maka itu yang baik dan terbaik buat dia. Lagi ada masalah rumah tangga besar, nah gimana nih responnya? Kabur, menghindar, atau bersabar? Itu yang terbaik buat dia. Dan ingat, bersabar artinya menahan diri, ngebatu di atas kebenaran. Itu poinnya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, kebaikan bukan terbatas dengan kondisi yang ada. Dan ini kesalahan banyak kita. Kita pikir kalau kita dikasih kebaikan, dikasih uang, itu kebaikan. Itu bukan kebaikan, itu ujian. Kebaikan itu Anda dapat uang, Anda bersyukur, itu kebaikan. Orang berpikir kebaikan itu ketika kita sehat terus pada saat pandemi ini. Itu bukan kebaikan pure. Itu ujian. Kebaikan itu ketika kita dikasih kesehatan full selama pandemi, kita bersyukur. Kita bersyukur. Karena kalau kita respon bukan dengan bersyukur, itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi sebatas sehat dan hasil swab misalnya, hasil rapid test selalu negatif, tapi nggak sholat, melalaikan sholat, nggak baca Quran, padahal ada waktu, nggak berzikir kepada Allah, itu bukan kebaikan, itu azab. Inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku pedih. Itu keburukan. Anda dikasih kesehatan, bisnis Anda sukses di hari-hari di saat orang tuh gulung tikar. Lalu Anda nggak sholat, Anda nggak sujud, Anda sombong. Kita berpikir ini karena kemampuan kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka seburuk apapun kondisi kita hari-hari ini, misalnya nggak ada uang, kita masih bisa membuat kehidupan yang menakjubkan. Maka jangan terpuruk jamaah. Bangkit dengan kesabaran. Bangkit dengan kesabaran. Jalan terus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ke kanan, jangan terprovokasi keadaan. Berat, pasti berat. Tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memudahkan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ketika kita dapat kesenangan, jangan tertipu. Jangan tertipu.
hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya mengapa para ulama menjelaskan bahwa agama itu secara global terbagi menjadi dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Karena secara umum dinamika kehidupan kita kalau nggak senang sulit. Senang direspon dengan syukur dan kesulitan direspon dengan kesabaran. Itu kata para ulama. Dijelaskan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim dan lain-lain. Al-Imam Munawi juga menyatakan demikian, dan para ulama yang lain. Agama itu secara global terdiri dari dua, sabar dan syukur, atau syukur dan sabar. Begitu kita lagi di atas, hadapi dengan syukur. Lagi susah, hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Makanya jamaah yang Allah muliakan, di beberapa ayat Al-Quranul Karim Allah mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan pelajaran kehidupan dan bisa mengkoneksikan kondisi dan keadaan kita dengan Allah, kita kaitkan dengan kemahabesaran Allah. Masalah apapun membuat iman kita semakin kuat hanyalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Hanyalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 5, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam kondisi tersebut, kalau ayat ini berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel ya, Allah selamatkan, Allah naungi, pokoknya banyak banget hal yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel pada saat itu. Terus Allah katakan inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam semua hal di atas, semua kenikmatan yang Allah berikan, lalu perubahan kondisi dari tertekan oleh Fir'aun, dikejar Fir'aun, lalu diselamatkan oleh Allah, dan justru Fir'aun yang hancur. Itu semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ilmu semua tuh. Itu ilmu kehidupan. Itu ayatullah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi nggak kepada semua orang. Nggak semua orang bisa nangkep itu. Nggak semua orang bisa meresapi itu. Hanya dua, atau hanya orang-orang yang memiliki dua sifat. Likulli sabbarin syakur. Yang bisa menangkap itu semua hanya orang-orang yang hidup dengan penuh kesabaran, sabar. Orang yang sabarnya itu bukan sesekali. Yang sabarnya bukan setahun sekali. Sabarnya bukan 6 bulan sekali. Tapi sabar. Ia akan hadapi semua itu dengan kesabaran. Mungkin terjatuh, tapi ia akan bangkit lagi. Mungkin tergelincir, namun juga manusia. Tapi dia akan berdiri kembali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, syakur. Dia syakur. Itu yang bisa mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran dari semua yang terjadi. Dari semua yang terjadi. Dan itu bukan hanya Allah sebutkan dalam satu ayat, dalam 4 ayat. Dalam surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19,
Asy-Syura ayat 33, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Dan dalam hal itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang benar-benar bersabar dan bersyukur. Jadi kesabaran dan rasa syukur yang kita bangun dengan taufik dan pertolongan Allah itu akan membuat kita semakin matang, semakin dewasa, semakin beriman, dan semakin mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah, semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Asal apa? Sabar dan bersyukur. Sabar, bersyukur. Sabar, bersyukur. Karena secara umum kehidupan demikian. Di samping kita juga butuh amalan-amalan lain tentu saja, tapi dua ini tuh asasi banget. Sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Jangan pernah lewat. Mainkan dua sifat ini. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Atau syukur dan sabar. Dan hadirin Allah muliakan. Dan gak mudah untuk jadi orang yang bersyukur. Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat berat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Jadi yang bersyukur itu gak banyak. Yang bersyukur itu gak banyak. Ini poin penting. Yang bersyukur itu minoritas. Karena Allah yang wa qalilun, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit. Ini PR besar. Syukur itu susah. Makanya kan gak heran ketika Nabi SAW menjelaskan mayoritas penghuni neraka itu wanita. Ibu-ibu jangan emosi dulu, karena bukan saya mengatakan. Nabi kita SAW yang bersabda, dan sabda ini jika kita dengar harus kita syukuri, karena agar kita tidak termasuk ke dalam mereka. Intinya, kenapa mayoritas penghuni neraka wanita, kata Nabi SAW? Yakfurna. Karena mereka kufur. Kufur, iya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kata Nabi SAW. Mereka kufur kepada suami dan kufur nikmat. Kufur kebaikan. Tidak bersyukur, itu poinnya. Tidak bersyukur. Itu membuat mereka masuk api neraka. Gak bersyukur. Karena memang bersyukur itu susah, jamaah. Allah yang menciptakan kita yang bilang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bersyukur itu susah. Bersyukur itu gak mudah. Beratnya minta ampun. Rumitnya luar biasa. Makanya sedikit. Selebihnya gak bersyukur. Makanya bersyukur terhadap nikmat, kata para ulama, itu adalah kenikmatan
tersendiri. Bersyukur terhadap nikmat Allah adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan idza kana syukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu syukuru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wattasalatil umuru. Jika syukurku terhadap nikmat Allah adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, maka kemampuan bersyukur yang merupakan kenikmatan itu membuat aku harus bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa bulughu syukri illa bifadlihi. Bagaimana tidak? Karena kemampuan bersyukur itu tidak akan bisa kita miliki kecuali dengan karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in talatil ayyam wattasala al-umuru. Walaupun menghabiskan banyak hari dan bersambungnya umur dan usia. Artinya syukur ini nggak ada kaitannya dengan umur, nggak ada kaitannya dengan sudah dewasa, nggak ada kaitannya dengan usia. Kemampuan bersyukur itu taufik dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan syukur itu karunia dan taufik dari Allah, maka begitu kita bisa bersyukur, maka itu sebuah nikmat Allah. Dan nikmat Allah membutuhkan syukur atau mengharuskan kita bersyukur kembali. Jadi dapat kenikmatan. Misalnya kita sehat, lalu kita bersyukurnya kita atas kesehatan kita, itu nikmat yang baru yang harus kita syukuri. Maka kita bersyukur, aku bersyukur banget aku diberikan kemampuan bersyukur kepada Allah. Udah, nah kemampuan bersyukur itu adalah nikmat baru lagi yang mewajibkan kita bersyukur lagi kepada Allah. Jadi aku bersyukur karena aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus mata rantai itu tanpa ada terputus dan habis-habisnya. Makanya ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk bersyukur atas sebuah nikmat, maka taufik itu harus membuat Anda bersyukur yang berikutnya. Jadi syukur yang kedua. Lalu syukur yang kedua ini adalah nikmat yang membuat kita harus bersyukur. Berarti syukur yang ketiga. Dan lalu syukur yang ketiga adalah sebuah nikmat dari Allah yang membuat kita harus bersyukur. Yang keempat, syukur yang keempat adalah sebuah nikmat yang harus membuat kita bersyukur. Yang kelima, dan begitu seterusnya. Karena ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang bisa membuat nikmat itu langgeng. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, tambah nikmat tersebut. Tidak akan ada habis-habisnya. Sebagaimana tadi yang sudah kita katakan dalam surat Ibrahim tersebut. Ayat 7. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Lalu pertanyaannya, syukur itu apa sih? Syukur itu jamaah sekalian, ada banyak keterangan para ulama, tapi kita ambil saja keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Syukur itu zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa'tirafa. Syukur itu adalah nampaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nampaknya jejak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di lisan seorang hamba. Dengan cara apa? Dengan cara memuji dan mengakui
memuji dan mengakui. Jadi orang yang bersyukur itu lisannya selalu mengakui bahwa ini pemberian Allah, ini dari Allah, bukan dari saya. Saya bisa sampai hari ini itu semua taufik dari Allah, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena keberuntungan saya. Allah yang kasih itu keberuntungan. Ini semua dari Allah, bukan karena kerja keras saya, bukan karena keuletan saya, bukan karena kepintaran dan kecerdikan saya, apalagi karena bapak saya atau orang tua saya, bukan. Ini semua pemberian dari Allah. I'tirafan. Kita harus akui. Susah kan? Ya susah. Kan banyak orang tuh udah saya berjuang, saya kerja keras. Nah, itu bukan orang bersyukur. Bukan saya dan saya, tapi Allah dan Allah. Strategi kita pada saat pandemi ini jitu sehingga usaha kita berjalan lancar. Bukan saya itu, bukan. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Lalu setelah mengakui, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Perbanyak baca Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Jadi pujilah Allah. Perbanyak membaca Alhamdulillah. Bertahmid. Ya kita mulai dari Alhamdulillah setelah sholat fardu lah. Tapi dihayati. Sekali lagi dihayati. Jangan hamlah. Itu ngomong apa? Saat mengatakan Alhamdulillah, resapi nikmat yang Allah kasih kepada kita. Puji Allah. Cukup? Belum. Oh belum cukup ya? Belum. Padahal yang tadi aja udah susah loh. Iya susah, tapi belum cukup. Itu kan baru lisan. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Yang kedua, syukur itu adalah tampilnya jejak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Dengan cara apa? Syuhudan. Hati itu menyaksikan, wa mahabbatan, dan rasa cinta. Orang yang bersyukur, maka hatinya benar-benar menyaksikan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Jadi bukan hanya mengakui dengan lisan, tapi benar-benar ini dari hati. Hati itu benar-benar, ini kalau bukan Allah nggak bisa saya begini nih. Itu hati itu yakin banget. Ini semua taufik dari Allah. Secara hitungan matematik harusnya saya udah drop nih, tapi nggak drop tuh. Ini Allah yang kasih kekuatan. Ini kalau perhitungan saya, ini udah gulung tikar nih, udah bangkrut, tapi Allah nggak kasih itu. Allah kasih justru rizki yang besar. Syuhudan. Hati kita menyaksikan bahwa ini semua kebaikan dan pertolongan Allah. Wa mahabbatan, dan hati menjadi cinta dan semakin cinta kepada Allah. Ya simpel aja deh. Ketika mata hati kita dan mata kepala kita melihat dan mengetahui bahwa salah satu sahabat kita setiap bulan mentransfer
10 juta ke kita, 10 juta ke kita, 10 juta ke kita, 10 juta ke kita. Atau bukan sahabat lah, ini kenal biasa. Kira-kira ada perubahan nggak dalam hati kita? Ya Allah, nih orang padahal nggak terlalu dekat, tapi dia transfer 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka hati yang awalnya biasa-biasa saja jadi punya ketertarikan dengan dia, respect dengan dia, salut dengan dia, atau punya empati dengan dia, lalu timbul rasa sayang kepada dia, hormat kepada dia. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia dengan hatinya merasakan setiap detik di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat di sana ada kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuat hatinya semakin mencintai Allah. Adapun orang yang suka ngeluh, kenapa nih hidup susah amat ya? Itu bukan orang bersyukur. Walaupun suka mengucapkan alhamdulillah, 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 atau dikit-dikit alhamdulillah ya, tapi begitu kena masalah drop lagi. Ketika diusut ternyata alhamdulillahnya cuma dengan lisan, karena kebanyakan ngedumelnya daripada alhamdulillahnya. Kalau orang yang bersyukur enggak, semakin cinta dia dengan Allah. Kenapa demikian? Karena hatinya menyaksikan bahwa ini semua dari Allah. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Cukup? Belum. Oh, belum cukup ya Ustaz? Belum. Ya Allah, padahal yang ini aja susah banget. Ya susah. Tapi ada lagi. Yaitu tampilnya jejak nikmat itu di anggota tubuh kita, fisik kita. Dengan cara apa? Inqiyad dan wa ta'ah. Dengan mengikuti tuntunan Allah dan taat kepada Allah. Jadi jangan mengaku atau jangan berpikir kita sudah bersyukur kalau kita masih bandel, masih maksiat. Itu bukan orang bersyukur. Apalagi maksiatnya kesyirikan, itu bukan orang bersyukur. Kita masih nggak mau diatur sama Allah. Kita misalnya masih nggak mau menutup aurat, itu bukan orang bersyukur. Walaupun banyak mengucapkan alhamdulillah, karena syukur itu harus ditunjukkan dengan amal ibadah, jamaah. Itu harus. Nabi SAW, jamaah sekalian, kita tahu beliau sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Lalu hadirin yang Allah muliakan, beliau ditanya, apakah harus sekeras ini ya Rasul, engkau memaksakan dirimu untuk ibadah? Bukankah Allah telah mengampuni seluruh yang lalu dan akan datang dari diri engkau? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur, jamaah? Abdan syakura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat sampai kaki bengkak saking lamanya. Dan semua itu dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita punya harta misalnya, gunakan di jalan Allah.
bukan digunakan untuk melawan Allah atau bermaksiat kepada Allah. Ketika kita dikasih kecerdasan, gunakan untuk mendukung agama Allah, bukan untuk mendebat Allah, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar nggak punya rasa syukur. Kita punya fasilitas, sediakan untuk berkhidmat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai buat maksiat. Hadirin Allah, kata para ulama, ini dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Coba Anda bayangkan ya, kalau Anda diberikan harta oleh seseorang dan ini orang nggak hitung-hitungan sama Anda. Misalnya kita dikasih uang 20 miliar. Lalu 20 miliar itu kita gunakan untuk menyerang dia. Melakukan sesuatu hal yang dia nggak suka. Pantaskah Anda dikatakan orang baik? Walaupun Anda baik sama tetangga, sama saudara. Anda dikasih uang nih. Uangnya digunakan untuk melawan itu orang. Melawan itu orang. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja nggak pantas. Kita dikasih fasilitas, fasilitas itu kita gunakan untuk nusuk tuh orang. Untuk melawan itu orang, nggak pantas. Kita dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih kepala, dikasih kening sama Allah. Dikasih kecerdasan, dikasih otak, dikasih hati. Masa kita gunakan tubuh kita untuk menentang Allah, untuk melakukan hal yang Allah nggak suka? Kira-kira pantas apa enggak itu? Layak apa tidak? Tapi kan aku baik sama teman, sama saudara dan seterusnya. Agama kan kebaikan. Setuju agama itu kebaikan. Tapi jangan dikotomi kebaikan. Apakah kebaikan hanya dengan rekan sejawat? Hanya dengan keluarga? Hanya dengan teman? Hanya dengan klien? Pencipta kita, Rob kita nggak punya tempat untuk kebaikan. Apakah sesempit itu pola pikir kita? Kan itu tadi. Ada orang baik dengan kliennya, baik dengan temannya, baik dengan sahabatnya. Masalahnya cuma satu. Ada orang yang kasih dia terus uang, dan uang itu dia gunakan untuk melawan tuh orang. Padahal orang baik banget. Pantaskah kita katakan itu orang baik? Kan enggak. Semua kita sepakat itu bukan orang baik. Apalagi orang yang pandai bersyukur. Bukan. Syukur itu harus ada bentuk, dan bentuknya salah satunya ketaatan, ketundukan, dan nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Maka ketika kita dapat kesenangan, bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi harus kita kembalikan kepada Allah. Kita akui ini dari Allah. Lalu hati kita semakin cinta kepada Allah dan menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Allah. Lalu nurut, taat, nurut dan taat, setia, loyal. Itu kan yang diajarkan para ulama. Oleh karena itu, berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Makanya nggak heran yang bisa itu cuma sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit. Kalau cuma mengucapkan alhamdulillah aja, apalagi dicepetin gitu ya, ya mungkin banyak. Tapi ini bukan tentang alhamdulillah. Tapi bagaimana alhamdulillah itu lahir dari lubuk hati dan terlihat dari setiap derap langkah kita. Itu syukur. Dan adapun sisi yang kedua, sabar, kita sudah tahu definisi sabar lah.
Sabar itu menahan diri secara bahasa. Lalu salah satu jenis batu, jadi ngebatu di atas ketaatan. Dan yang ketiga, a'alil umur, perkara yang tinggi. Itu secara bahasa, secara istilah berarti menahan diri di atas ketaatan, menahan diri agar tidak maksiat. Kita ngebatu di atas konsep itu, dan menahan diri pada saat kita menghadapi hal yang gak mengenakan, musibah, kesulitan, sebagaimana hadis ini. Dan hasilnya apa? Kita akan mencapai kedudukan yang tinggi dan mulia. Itu hasilnya. Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kedudukan tinggi dalam agama akan dapat kita raih. Dan itu diambil dari surat As-Sajdah ayat 24. Dan hadirin Allah muliakan, harus sabar, harus sabar, harus sabar. Ulama mengatakan seluruh orang berakal ijma' anan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Artinya kenikmatan harus didapatkan dengan kesabaran. Man rafaqar raha faraqar raha. Barang siapa yang hidupnya nyaman-nyaman terus, maka dia akan berpisah dengan kenyamanan itu sendiri. Artinya kenyamanan tidak bisa didapatkan dengan kenyamanan. Kenyamanan yang hakiki, kenyamanan hati di dunia, dan kenyamanan surga di akhirat, itu hanya bisa didapatkan dengan kesabaran menahan letih, kesabaran menahan lelah, kesabaran menahan sakit, kesabaran menahan capek, agar kita selalu berada di atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama juga mengatakan, fa inna ala qadri ta'abi takunu raha. Kenyamanan itu tergantung kadar letihnya seseorang. Jadi ketika kita letihnya minta ampun, capeknya luar biasa, kenyamanan yang akan kita dapatkan nanti itu sangat indah dan luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan kesabaran. Sabar walaupun berat, sabar walaupun berat. Sabar, 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 sabar. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Hal-hal besar itu akan datang sesuai dengan kadar kebulatan tekad dan kesabaran di atas tekad tersebut. Makanya kata Nabi menakjubkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, gabungkan dua hal ini. Sabar ketika lagi sulit dan bersyukur ketika lagi lapang. Maka kita akan memiliki kehidupan yang menakjubkan. Dan itulah seorang mukmin. Ini yang bisa disampaikan. Dan jamaah sekalian, sekali lagi di awal tadi ada kendala. Cukup lumayan. Dan lagi-lagi kendala itu saat kita masih mengkaji bab sabar. Dan Allah gak mungkin menciptakan takdir tanpa ada alasan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan diantaranya ketika ada kendala seperti tadi, itu adalah edukasi kesabaran secara praktek. Jadi sebenarnya nggak memotong durasi, enggak. Durasi tetap jalan. Tapi tadi 5 menit ya kalau nggak salah, 5 menit atau sampai 10 menit, itu Allah minta kita
sesi praktek. Nah itu, sesi praktek kesabaran. Begitu kendala sudah hilang, sesi teori lagi. Karena sering kali kalau sesi teori terus bosan jamaah. Ya kan ya? Ingat nggak pelajaran olahraga tuh? Kalau teori terus mah nggak pintar-pintar kita. Nggak pintar-pintar. Kalau matematika hanya rumus, nggak pernah latihan soal, nggak pernah praktek di soal, ya nggak pintar-pintar. Makanya Allah tuh pengen kita bisa menerapkan kesabaran. Gitu. Ya simpel aja. Kalau misalnya kita nggak sabar karena gangguan yang cuma 5 menit sampai 10 menit, mungkinkah kita menjadi juara di kehidupan kita? Kan nggak mungkin ya. Kalau ini aja nggak sabar. Kok nggak ngaji? Bisa suka ada kendala, capek gue deh. Malas. Terus ngapain? Tidur. Terus ngapain? Aku mau jogging aja. Bukan jogging nggak boleh ya, tapi masih banyak waktu. Ya kalau cuman kendala begitu aja kita mundur, ya gimana kita mau jadi orang beriman, lalu dapat firdaus, lalu berjuang? Ya nggak bisa lah. Dan menariknya dalam hadis ini, in asobathu darra'us sabar, dan kalau dia ditimpa kesulitan dia sabar, maka itu yang baik dan terbaik buat dia. Jadi sebenarnya kalau tadi kita sabar, dan saya yakin jamaah insya Allah berusaha melakukan itu di setiap kondisi, dan Allah, semoga Allah kasih taufik kepada kita. Jadi kalau kita tadi bersabar ketika ada kendala, maka ini masih dalam konteks hadis kita, dan itu yang terbaik buat kita, itu yang terbaik. Jadi full package loh kalau begitu ada kendala kayak tadi ya. Jadi full package-nya apa? Ketika kajian lancar, kita bersyukur. Kajian lancar nih, bersyukur. Alhamdulillah kajian lancar. Ini nikmat dari Allah. Ini yang buat lancar tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ucapkan, ya Alhamdulillah Allah lancarkan ya. Lalu hati kita semakin cinta kepada Allah. Kita nih effort terbatas tapi Allah lancarkan kajian kita. Dan kita saksikan itu dari Allah. Lalu habis itu kita amalin deh kajiannya. Inqiyat wa ta'ah, kita amalkan, kita nurut. Dan begitu ada kendala, ini setengahnya lagi, sabar. Ada kendala, sabar. Ada tahan diri. Menahan diri dari komen. Kadang-kadang kan kita suka komen. Kita suka, walaupun mungkin di rumah kita lagi, ini gimana sih koneksinya? Ini timnya gimana sih? Nggak diatur apa? Dan seterusnya. Itu kita nahan diri dari komen. Begitu kita bisa nahan diri komen, kita zikir kepada Allah, maka kita dapat sabar. Jadi dalam satu kajian bukan hanya teori sabar dan syukur, tapi praktek sabar dan syukur pada hari ini. Dan ini luar biasa jamaah sekalian. Dan jangan salah. Nah makanya yang bisa menangkap itu, kembali lagi tadi surat Surat Ibrahim ya, ayat 5 ya. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam semua dinamika itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi orang-orang yang senantiasa berusaha sabar dan orang-orang yang berusaha bersyukur kepada Allah. Semua ada pelajaran. Semua ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan enak kan gitu ya. Jadi untuk bisa menangkap itu, kita harus punya kesabaran dan kita harus punya rasa syukur. Baru kendala apapun tuh ngelihatnya enak. Gak marah-marah, gak kesel-kesel gitu jemaah. Tapi sabar tetap. Walaupun harus koneksi lagi, harus masuk lagi. Mungkin kalau tadi nggak ganti ini ya, nggak ganti link, tapi mungkin bisa jadi ke depan atau dalam konteks ganti link, kita nikmatin aja jalannya tuh, kita nikmati prosesnya, dan kita lihat, dan pasti dapat hikmah. Dan belum tentu hikmahnya sama semua, bisa jadi hikmah kita tuh beda-beda, tapi jelas banyak hikmah. Nah ini yang perlu kita camkan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.